pemirsa di rumah, kembali lagi nih bersama kami Senja Berkah. Pasti berkah. Waduh, rame banget ya. Waalaikumsalam. Geser dong, kamu datang-datang riuh kayak ini teh apa Dona? Long time no see. Kenapa riuh sekali ini? Maklum ya, pecinta drama Korea. Ini Aduh. sesama pecinta drama Korea mau ngasih info karena nggak sabar gitu ya. Kenapa? Mau ngegibah juga nih sama Syaira. Soalnya ada Datang-datang ada ngegibah. fake news nih katanya. bentar Ada ya apa? Pak Ustadz, Kenapa? punten ini mah. Ada drama Korea baru dan banyak adegan unyu-unyunya. Syaira harus nonton ini mah. Adegan apa? Unyu-unyu tuh apa tuh? Nonton Masa makanya. Wega tahu. Waduh. Nanti aku kasih tahu judulnya. Tapi nanti lagi di sini ada Pak Ustadz. Aduh malu. Punten, udah nggak sabar untuk ngegibah soalnya jiwa-jiwa Astagfirullah. Koreanya tuh keluar gitu. Aduh, nah Pak Ustadz kira-kira gimana nih reaksinya atau hukumnya nih bagi orang yang senang nonton drama Korea atau membaca novel-novel tentang Korea yang yang berunsur romantis nih, tapi bukan suami istri. Ini kira-kira seperti apa nih? Seperti Boleh mana nggak ini? sih Pak Ustadz? Aduh, Oke, baik. Anta ma'aman ahbabta. Nah, kalian nanti di akhirat akan bersama orang yang kalian cintai. Kalau yang kita cintai adalah Rasul, insya Allah Rasul dijamin surga. Mudah-mudahan kita yang mencintainya ikut masuk surga. Insya Allah ya. Tapi kalau yang kita cintai adalah bintang-bintang yang nggak karu-karuan, gitu ya. Waduh. Kita nggak tahu bagaimana kualitas akhlak dan agamanya. Lalu apakah mereka dijamin surga? Kan belum tentu. Lalu bagaimana nasib kita nanti di akhirat? Pastikan kurangi, begitu ya. Kurangi. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah, ini dalam konsep tasawuf ya. Bahwa segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah itu bisa menjadi bagian daripada dosa. Begitu ya. Lalu kemudian kita ngajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Wah, itulah bagian daripada dosa jariah lagi. Aduh, Don, saya dosa dong. Red Pak flag Ustadz. Dona. Ya Allah, gimana dong? Pak Ustadz, saya bikin konten TikToknya tuh emang rekomendasi drama Korea yang unyu-unyu. Aduh, follower gimana dong? TikToknya ada berapa yo? Ada satu sih. Si Mama ya. Iya, mama doang. Berarti Pak Ustadz, apakah kemungkinan nih aktor-aktor yang main di film itu bisa terkena dosa jariah mungkin Pak Ustadz? Ya, kalau memang dalam adegan filmnya itu dia mengajarkan kebaikan apa enggak, begitu ya. Kira-kira ada enggak kebaikan yang bisa kita ambil, begitu ya. Atau bahkan dari adegan itu kita bisa belajar melakukan keburukan, begitu ya. Kita bisa belajar pacaran dari situ, gitu. Belajar Pengalamannya dari situ Pak Ustadz. melakukan kemaksiatan dari situ. Wah, itu bisa menjadi dosa jariah bagi si aktor tadi, begitu ya. Nauzubillah. Nauzubillah. Jangan sampai katanya ya. Iya Don. Tapi Apa, yo? gimana ya, bingung ya soalnya kan aktor-aktor Korea tuh cantik sama ganteng Pak Ustadz. Seneraka sama mereka gimana ya? Rido Garido sih. Rido. Wah, sepertinya Dona masih ingin berdosa kan? Masih ingin berdosa. Cuci mata Pak Ustadz, cuci mata kan di antara banyaknya konten Indonesia gitu kan, cuci mata tuh emang drama Korea gitu. Emang banyak juga manfaatnya sebenarnya di selain romance-nya gitu ya Pak Ustadz. Ya kayak apa ya, ceritanya itu unik Pak Ustadz. Nah kalau kayak gitu gimana sih, masih boleh nggak sih? Ya, sekedar hiburan, Komedi. barangkali komedi. Ya barangkali kalau kita kembali kepada hukum ya bisa mubah ya. Mubah. Boleh. Tapi kemudian dari situ ada nggak kemudian hal-hal yang buruk, kemudian kita bisa melihat orang yang bukan mahram kita, kemudian kita membayangkan dia, begitu dan lain sebagainya. Nah, itu bagian sesuatu yang perlu dihindarkan. Tapi memang dalam situasi zaman sekarang ini dan luar biasa ya, dunia hiburan itu sudah luar biasa sekali. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita lupa diri, kemudian maka pastikan kita punya benteng, begitu ya. Pastikan tidak terlalu begitu sampai berurat dan berakar. Ada loh, saya pernah nonton satu tayangan video. Ini wanita berhijab. Nangis deh, begitu nangis. Jangan kau hina siapa bintang Korea, Lee Min Ho. Waduh. Iya, kan itu kan barangkali dia fan ini kan hina-hina fans gitu. Sampai nangis deh.
Pernahkah dia menangis untuk Nabi? Begitu. Pernahkah dia nangis ingat dosa dia? Sampai segitu. Berarti itu sudah berurat dan berakar kecintaan dia kepada bintang-bintang itu. Dan ini yang harus kita hindari, dan ini harus membuat kita berkaca, jangan sampai seperti itu. Begitu. Dan itu termasuk dosa ya Pak Nah, Ustadz. itu bagian daripada dosa. Tapi Pak Ustadz, Ya. boleh nggak nanya Oh lagi? ya, Aduh, boleh, maaf boleh, boleh. dipotong dong. Aduh, Aduh, abis ini soalnya, tobat. Insya Allah. Nah Pak Ustadz, kan menonton itu juga salah satu pelarian daripada kita pacaran Pak Ustadz. Nah itu mending pacaran atau mending nonton atau gimana? Pak Ustadz, Bener banget. Mending belajar, Don. belajar dari Belajar Ya, pacaran. Oke, baik. Nggak ada mendingnya, begitu ya. Yang penting ya kita berdoa, mudah-mudahan segera ada yang menjemput jodoh ke rumah kita. Wah, itu. langsung halal gitu ya. Langsung dihalalkan. Nah Begitu, Pak Ustadz ya. tadi ngomongin tentang drama Korea nih ya. Mm-mm. Kira-kira menghalu atau membayangkan hal yang bukan mahramnya itu termasuk dosa Iya, juga dosa. kah? Ya dosa. Oh dosa. Bagian daripada dosa. Bagian daripada dosa, tapi yang mahramnya itu yang dibayangkannya itu termasuk dosa jadinya enggak sih ke dianya? Ke Yang aktornya, dibayangkannya. berarti ke aktornya juga dosa Iya. juga. Gitu. Kalau si aktor itu menampakkan aurat atau sesuatu yang tidak yang harus ditutup kalau dalam Iya. Islam, harus ditutup malah dia buka begitu ya. Kita membayangkan sesuatu itu dia nampak aurat lalu kita bayang, itu bagian daripada dosa untuk dia. Wah, Tuh ya. Yang Dona suka lihat ini ya kotak-kotaknya Opa ya. Roti sobek. Pantas kayak Sheila juga deh koleksi roti sobek ini mah. Bukan saya aja, Sheila juga kayaknya suka deh. tobat, mari kita Oh. tobat. Masih ngomongin drama Korea, saya penasaran kan kalau drama itu ada berbagai macam genre kan ya. Betul. Terus kata Pak Betul. Ustadz, dosa jariah tuh kalau misalkan ada sesuatu yang kita ajarkan ke orang lain dan itu menyebar kan. Nah kalau misalkan di film itu misalkan kriminal, genrenya kriminal, itu kan ada orang yang mengambilnya sebagai pelajaran yang baik untuk berhati-hati. Satunya lagi ada orang yang jadi wah ada ide, Termotivasi. Terinspirasi ya. Apakah dia Kayak- mendapatkan kedua amal baik dan amal buruk? Iya, betul. Kayaknya enggak cuma drama Korea, detektif iya, Conan iya. juga bisa ya. Semua Saya rasa film. iya, baik. Segala sesuatu tuh hampir punya dua sisi ya. Punya dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Tinggal bagaimana kita bisa mengambilnya. Begitu ya. Tinggal kita bisa mengambilnya. Pastikan kita, kembali lagi kepada kita. Kita ngambil dari situ apanya. Begitu ya. Kita mengambil dari situ apanya. Pastikan segala sesuatu. Bahkan ada orang bijak mengatakan semua orang adalah guru. Betul. Kita bisa belajar dari orang-orang itu tentang kebaikannya, tentang keburukannya, agar kita tidak melakukan keburukan yang sama. Semua tempat adalah sekolah, begitu Iya, ya. betul. Dan semua kejadian adalah pelajaran, begitu ya. Waduh. Baik, baik. Iya. Baik. Jadi galau nih. Apakah mau hijrah aja? Aduh. Tapi gak tahu umur ya. Aduh, kayaknya aku hijrah aja deh. Oh. Bagus. Kayaknya akan Iya, menghapus yang semua koleksi drama Korea, Pak Waduh. Ustadz. Ya udah deh kalau gitu. Menjemput jodoh ya. Karena tercerahkan ya, Pak Ustadz gitu. Jadi ya udahlah, insya Allah hijrah deh ke drama yang lain. Kirain hijrah menjadi lebih baik ya. Ya udah deh, nggak jadi gibah sama Syairanya. Aku pamit aja deh kalau gitu. Ya udah deh. Nanti aja ya WA aja nanti kalau mau ini. Dadah. Dadah Dadah, Dona. Dona. Ya ampun, maaf ya Pak ya, distract gitu Oh, memang tak suka apa, kayak tak gitu apa. kadang-kadang di sini ya. Suka ada tamu tadi undang. Iya, betul. Oke nih, bicara tentang ini Pak, tadi sebenarnya sempat di yang segmen sebelumnya ya, sempat diinin tentang kan kalau misalnya anak berbuat kemaksiatan dan orang tua sudah mengingatkan menjadi ya udah gitu kan karena anaknya yang memutuskan. Nah, Lepas, kalau ya. dibalik Pak, misalkan ini anak kan belum tahu apa-apa nih. Nah, terus ternyata orang tuanya ini misalkan memiliki masalah ekonomi dan akhirnya misalnya mencuri atau seperti apa. Nah, nasi yang setiap hari dimakan oleh anaknya ini menjadi dosa buat anaknya juga atau enggak sih, Pak? Yang mencuri siapa? Orang tuanya Orang untuk Oh. menafkahi anak-anaknya, tapi kan itu Oh. jalurnya wah gitu tuh, Pak. Speechless aku. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pastikan ketika sesuatu masuk ke dalam tubuh kita, ke tubuh istri kita, ke tubuh anak-anak kita, sesuatu yang haram, gitu ya,
tidak pantas masuk surga orang yang tumbuh dari makanan yang haram. Maka kenapa anak kita bandel, susah diatur, begitu ya? Itu kita introspeksi diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang haram yang masuk kepada mereka. Perlu introspeksi diri karena memang tanggung jawab sebagai orang tua itu begitu besar. Begitu besar. Jadi kita punya anak, didik dengan baik, begitu ya. Didik dengan baik. Ketika anak kita menjadi anak yang baik, kemudian itu akan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi ketika kita punya anak nggak dididik, kemudian dibiarkan begitu saja, apalagi malah diberi makanan yang haram, begitu ya, tanpa jelas unsur makanan itu dari yang halal atau yang haram, bahkan yang haram pun bisa masuk kepada anak-anak kita. Nah, itulah yang bisa menyebabkan barangkali anak kita menjadi anak yang bandel dan susah diatur. Nauzubillah. Iya, itu kan yang aku pikirin tuh ini loh Pak Ustadz. Jadi kan, nah ini dosanya ke anaknya gimana nih? Misalkan sampai besar nih anaknya. Tapi orang tuanya tuh anaknya tahu nih. Orang tua aku tuh ngasih makan misalkan dari nipu misalkan. Tapi ya mau gimana ya kita makan dari situ atau kayak gimana jadi dosa atau seperti apa nih ke anak-anaknya. Luar biasa. Ketika sang anak itu bisa berpikir itu berarti dia dapat hidayah. Oh ini orang tua saya pencuri nih, orang tua saya tak baik nih, saya dikasih makan dari yang haram, berarti dia sudah dapat hidayah. Nah dari situlah dia, apalagi dia sudah balik, begitu ya. Berbeda kalau belum balik, barangkali dia masih belum dicatat, dia belum punya buku catatan amal. Tapi kalau dia sudah balik, dia dapat pemikiran macam itu luar biasa. Nah, maka segera hijrahlah, begitu. Maka segera hijrah. Tapi kalau dia sudah dapat pemikiran macam itu, dia tahu ini yang haram tapi dimakan juga, wah, maka dia pun dapat dosanya. Begitu ya. Karena sudah tahu itu buruk tapi dilakukan juga, dapat dosanya. Waduh, mengerikan Zalik, benar-benar. Oke. Ya semoga kita makan dari Iya, yang halal ya, karena Amin, takut amin. juga kalau misalkan kayak gitu. Soalnya emang agak kepikiran ya, soalnya kan Riskan sebagai tuh. anak itu kan misalkan nih contoh sih sebenarnya bukan cerita saya ya Pak ya, enggak ya. Ya Allah papa mama saya halal ngasih makan ya, cuman suka ada lah ya cerita-cerita kayak ya kan anak kadang ketakutan ya untuk menegur orang tuanya gitu. Tapi kalau misalkan tidak menegur itu sebuah dosa tuh yang diturunkan pada akhirnya. Tapi kalau negur malah gak dikasih makan nantinya nih gimana gitu. Ternyata seru banget ya. Pembahasan kita kali ini, waduh seru sekali ya, sampai-sampai kita tidak sadar nih ada yang mau lewat. Oh, ada yang mau lewat dulu ya. Jadi untuk pemirsa nih yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu dan tetap aja stay tune di Senja Berkah. Pasti berkah. Aku mau nanya-nanyain ini Pak Ustadz, bagaimana caranya kita agar terhindar